organisasi kemanusiaan berbasis partai politik itu turun dan menyancapkan benderanya di lokasi-lokasi bencana gitu. Bagaimana menghadapi kondisi sosial yang kacau dalam kurung marak kejahatan pada saat bencana seperti peristiwa gempa di Sulteng. Nah, jadi kesesuaian antara kita dengan para penerima manfaat itu menjadi sangat-sangat penting. Kenapa? Karena ketidaksesuaian inilah yang bakal menimbulkan kerawanan itu. Halo teman-teman semua, selamat siang. Saya akan menyambut teman-teman semua dengan pantun. Oke. Nanti tolong dikasih cakep ya, teman-teman. Oke, langit petang tiada berawan. Cakep. Cakep. Pagi berselimut di pertigaan. Cakep. Selamat datang Tuan dan Puan, kami sambut dengan kebanggaan. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir kembali dan menjadi pemain bertahan sampai ke sesi yang ke-5 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Halo, good afternoon. Selamat siang. Stuart dan Kaisha. Ya. Selamat siang semuanya. Ya, selamat siang. Nah, perkenalkan nama saya. Iya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Wiwi, saya dari Yayasan Pujono Center Indonesia. Selamat datang dalam seri pelatihan mobilisasi sumber daya lokal berbasis pengelolaan risiko bencana. Nah, saat ini kita sudah berada di sesi tematik yang kelima dengan tema sosial dan ekonomi. Nah, topik hari ini adalah mitigasi kerawanan sosial dan ekonomi dalam respon kemanusiaan. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak, bapak dan ibu yang sudah hadir di siang hari ini. Pelatihan ini terselenggara atas kerjasama Lokadaya dengan Pujono Center dan didukung oleh Canada Fund for Local Initiative. Okay, now we are together with Pak Stuart and Miss Kaisa. Hello. Hello. Yeah, I want to introduce Pak Stuart. Pak Stuart is First Secretary, Political and Public Affairs for Jane Policy and Diplomacy Service Embassy of Canada to Indonesia and Timor-Leste. Hello, Pak Stuart. Okay, and also we have Miss Kaisa Tokar here. Hi, Kaisa. Yes, everybody. Hi. Yeah, nice to I'm the CFLI coordinator. Yeah. Yeah, is coordinator for Canada Fund for Local Initiative, Embassy of Canada to Indonesia and Timor-Leste. Okay, Pak Stuart and Kaisa will give an opening speech for us. Maybe we can start from Pak Stuart. Okay, Pak Stuart, silahkan, please. Selamat siang semuanya. Apa kalian lebih nyaman kalau saya berbicara bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Indonesia. Bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia. Jadi, maaf kalau ada yang salah karena pasti akan ada yang salah dalam bahasa Indonesia itu. Tapi dari kedutaan Kanada, kami sangat senang bekerja sama dengan Lokadaya dan kami sangat senang bisa mendukung dengan Canada Fund for Local Initiative. Dan ini salah satu cara yang Canada bisa mendukung civil society, NGO Indonesia untuk memperbaiki dan hidup warga-warga Indonesia. Dan kerjasama ini sangat penting bagi kami untuk membantu organisasi lokal. Jadi itu alasan saya senang bisa bekerja dengan Lokadaya karena mereka
ada sebagai tujuan untuk bekerja dengan orang lokal juga. Dan dalam soalan-soalan ini saya senang karena kalian adalah orang yang ada di lapangan, dan kalau ada sesuatu yang terjadi, kalau ada bencana, kalian adalah orang yang pertama di sana, dan kalian ada di sana sebelum aparat negara datang, dan kalian adalah di sana setelah aparat negara dan bantuan dari luar pergi. Jadi itu kalian yang paling penting dalam merespons kepada bencana-bencana alam atau yang lain. Dan itu alasan Kanada mendukung proyek ini, dan saya senang kita bisa bekerja sama dalam proses ini. Jadi saya harap kalian bisa melanjutkan kerjasama kalian, dan saya harap acara hari ini akan sukses dan memperluaskan kebijakan kalian. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Stuart. Bahasa Indonesianya lancar sekali. Oke, buat Pak Stuart kita kasih tepuk lingkaran dulu, teman-teman. Oke, Mbak Tino juga ikutan. Thank you, Mbak Tino. Oke. Terima kasih banyak. Tapi maaf, saya harus pergi karena saya punya acara lagi. Jadi terima kasih banyak kepada kalian semuanya ya. Bye. Oke, bye. Oke. Now we have Miss Kaisa. Hi, Kaisa. How are you? Hi. So, can you hear me? Yeah? Yeah, it's clear here. Yeah, saya tidak bicara bahasa Indonesia. Okay, you can speak in English, Kaisa. It's okay. Yeah, thank you. No, I just want to say thank you for all your good work, and keep it up. We're really happy to be partnering with you, and we look forward to seeing and hearing all about your progress. So thank you. Yeah. Okay, thank you. Thank you so Okay. much, Kaisa. Have a good training. Thank you. Yeah, have a good training, Okay. everybody. Yeah. Yeah, thank Kaisa will you. join with us, also leaving. I'm leaving. I don't speak or understand your training, and I'm 100% in good hands with you. So Okay. you, yeah, Okay, Yeah. thank you. Kaisa. yeah. Thank you Have so a great much. weekend then. Thank You you, too. Kaisa. You too. Bye bye. Yeah. Bye-bye. Bye. Nah, nanti kita akan hari ini kita akan bersama Mas Asisti dan juga Mas Panji sebagai moderator akan sama-sama menelisik gitu ya, atau berdiskusi dan lebih memahami lagi seperti apa sih kerawanan sosial dan ekonomi dalam respon kemanusiaan. Nanti teman-teman juga boleh berbagi pengalaman di sini, kira-kira seperti apa kerawanan sosial atau pengalaman teman-teman saat membagikan bantuan atau turun ke lapangan dan lain-lain. Baik, sepertinya Mas Asisti sudah berada bersama kita dan juga Mas Panji. Mas Panji, are you ready? Sudah siap? Iya, selamat siang teman-teman semua. Senang dan senang tentunya bisa dijumpakan kembali di sesi siang hari ini terkait dengan upaya mitigasi kerawanan sosial, kerawanan ekonomi di dalam konteks bencana. Ya, menarik sekali memang ya terkait dengan isu ini, karena kenapa? Mungkin teman-teman juga menyadari dan pernah membaca dalam berita ketika bencana terjadi, beberapa kali kerap juga terjadi yang namanya penjarahan, kemudian juga adanya upaya-upaya pencegatan dari distribusi bantuan kemanusiaan. Bahkan salah satunya yang sempat heboh itu adalah pada tahun 2018 ketika terjadi gempa dan tsunami serta likuifaksi di Kota Palu, Menteri Dalam Negeri saat itu Bapak Cahyokumolo pernah menyatakan bahwa mengizinkan masyarakat untuk melakukan pengambilan kebutuhan dasar di beberapa supermarket yang nantinya akan ditanggung negara. Akan tetapi, walaupun kemudian ini diralat di kemudian hari oleh Kemendagri, namun
situasi di lapangan pada saat itu sudah benar-benar chaos. Nah, hal-hal seperti ini mungkin hal-hal seperti ini mungkin bisa kita kaji lebih dalam bersama teman-teman bila mana ada peristiwa atau hal yang terjadi di sekitaran kita, ataupun bagaimana mencegah hal-hal ini bisa terjadi dan apa yang bisa dilakukan ketika proses distribusi bantuan maupun ketika terjadi kondisi yang terjadi kevakuman daripada aparat hukum dan aparatur pemerintah di fase bencana, apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana meminimalisir itu bersama Mas Asisi. Ya, saya harap Mas Asisi sudah bisa bergabung bersama saya. Oke, ya silakan Mas Asisi, silakan menyampaikan paparannya. Ya, saya izin mau share ini ya. Terima kasih Mas Panji. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini ya, saya ingin mengajak diskusi ya. Ini diskusi tentang tema yang ya sebenarnya saya sudah agak lama bergelut dengan tema-tema ini, tapi nggak apa-apa. Barangkali ini juga kesempatan bagi saya untuk menggali ingatan tentang mengurangi risiko, kerawanan sosial, ekonomi, dan respon kemanusiaan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Saya Asisi dari Budiono Center. Saya memang mungkin termasuk orang yang jarang kelihatan dari kalangan teman-teman Budiono Center. Saya memang sementara ini memang banyak mengerjakan hal-hal yang lain. Saya ada beberapa pengalaman yang mungkin bisa share di sini. Saya bisa awali dengan pengalaman ketika saya membantu. Saya bergabung di urusan bantuan kemanusiaan itu sejak kira-kira 94 waktu saya masih kuliah. Tapi lebih intensif ketika saya sudah selesai sekolah, itu tahun-tahun 2000 akhir 2001. Itu saya mulai dengan kerja-kerja pendampingan pengungsi. Artinya banyak urusan-urusan respon kemanusiaan terkait dengan konflik waktu itu ya di negara kita. Waktu itu kan banyak perang nih ya, perang Ambon, perang Aceh, perang Poso lagi, dan beberapa tempat yang lain ada konflik itu. Nah, itu paling enggak membawa saya pada pengalaman bagaimana melihat kerawanan sosial, melihat kerawanan ekonomi, dan kemudian melihat bagaimana dilakukan respon kemanusiaan, bagaimana bantuan kemanusiaan itu diberikan. Kemudian itu tahun 2000 awal ya, sampai kemudian 2006 itu ada gempa besar itu. Kebetulan waktu itu saya sedang di Aceh, gempa besar di Jogja. Nah, itu juga mulai bencana tsunami. Sebelumnya ada tsunami besar, itu banyak sekali upaya-upaya bantuan kemanusiaan, dan kemudian gempa besar di Jogja, terus kemudian beberapa tsunami, Pangandaran, gunung meletus dan sebagainya. Semuanya sama ya, ada kejadian baik yang konflik maupun yang bencana alam, ada kejadian, dan kemudian ada orang-orang yang harus mengungsi keadaan yang krisis, orang mengungsi, orang tercerabut dari lingkungan sekitarnya, orang harus pergi, harus meninggalkan di mana selama ini mereka menggarap lahan, di mana mereka selama ini berpenghidupan. Situasinya krisis ya, jadi orang butuh makan tapi nggak ada makanan, sangat sedikit makanan. Orang butuh sekolah tapi tidak ada sekolah. Orang butuh bajunya tidak ada. Situasi krisis seperti itu mau tidak mau mendorong para pihak, ya pemerintah dan masyarakat sekitar, masyarakat luas, untuk kemudian memberikan bantuan-bantuan ya. Situasi krisis di mana tidak ada pemenuhan kebutuhan dasar, muncul kerawanan sosial, kerawanan ekonomi, aset-aset terdampak,
Ya kalau teman-teman biasa dengan livelihood, penghidupan berkelanjutan, teman-teman akan tahu ada beberapa modal-modal orang untuk berpenghidupan untuk apa saja, itu semuanya kena. Modal finansial pun kena, orangnya juga kena, modal ekonominya kena, modal sosial juga kena. Biasanya punya tetangga yang saling membantu sekarang nggak punya. Biasanya punya lahan yang bisa ditanami sekarang tidak punya. Biasanya punya perahu yang bisa untuk bercocok tanam, mencari ikan, tapi juga kemudian sudah terbawa arus, hancur. Ladang yang biasanya dipakai sudah tertimbun oleh lava dan sebagainya. Situasinya benar-benar memprihatinkan. Kalau kita bicara empati itu memprihatinkan. Karena itu perlu dukungan-dukungan. Pada masa-masa itu, kalau boleh dibilang paradigma, itu kan paradigma penanggulangan bencana kita itu lebih kuat di dimensi tanggap daruratnya, sehingga kemudian kita tidak terlalu peduli dengan upaya-upaya penanggulangan bencana seperti yang sekarang kita lakukan. Kita punya perencanaan ini itu gitu. Rencana penanggulangan bencana, ada rencana kontingensi, ada rencana penanggulangan pasca bencana, ada rencana penanggulangan tanggap darurat, macam-macam, banyak sekali rencana-rencana yang kita kemudian bisa sistematiskan. Pada waktu itu ya ada kejadian orang baru melakukan tindakan. Sehingga seperti tambal sulam, sini ada masalah diperbaiki, tapi kemudian tidak menyeluruh, tidak komprehensif, tidak tersistematisasikan. Karena itu pasca tsunami itu kan dunia kemudian punya kerentak itu antusiasme untuk menanggulangi bencana secara lebih baik. Makanya kemudian ada kerangka kerja global untuk penanggulangan bencana, untuk pengurangan risiko bencana, mulai yang nama kota di Jepang itu saya lupa malah. Hyogo. Ada apa lagi itu. Kerangka kerja Hyogo Sendai. Ada kerangka kerja pengurangan risiko bencana yang disepakati di tingkat global. Nah itu semua menjadi arahan ya bagi negara-negara termasuk Indonesia. Jadi bagaimana mengantisipasi krisis itu sudah bisa dilakukan, sampai kemudian bagaimana bikin kelompok-kelompok untuk respon kemanusiaan itu juga dilakukan. Jadi apa yang teman-teman lakukan itu kan juga kemudian menjadi akumulasi dari pengetahuan itu. Kira-kira seperti itu situasi respon kemanusiaan itu. Dan saya sendiri beberapa kali terlibat dalam upaya-upaya itu dan kenalan dengan para ahli, para praktisi, dan kemudian mau tidak mau itu juga mengakumulasi sebagai pengetahuan yang kali ini saya coba sharekan. Itu perkenalan, sekaligus kita sudah mulai masuk ini. Oh iya, biasa. Oke. Ada yang kita memang perlu gali ketika kita mengangkat topik pengurangan risiko bencana dalam menghadapi pengurangan risiko kerawanan sosial dan ekonomi dalam respon kemanusiaan. Ini sebenarnya tarik ulur saya dengan teman-teman panitia ya, ketika saya membaca TOR, saya terus terang agak bingung menangkap. Tapi kemudian kita ambil jalan tengah. Teman-teman juga sepakat dengan itu, sehingga istilahnya bukan mitigasi lagi, tapi saya lebih pas dengan menggunakan istilah pengurangan risiko kerawanan. Artinya apa? Nah, mengurangi risiko saya kira teman-teman sudah tahu ya. Mengurangi risiko itu artinya, risiko itu kan mengandung ada sesuatu potensi-potensi tertentu yang itu bisa terjadi gitu ya. Biasanya hal-hal yang merugikan. Kerawanan sosial, kerawanan ekonomi. Saya kira kita tidak akan mencoba mencari pengertian yang definitif gitu ya. Tapi paling enggak common sense saja bahwa kerawanan sosial, kerawanan ekonomi itu artinya memang ada potensi-potensi di aspek-aspek sosial ekonomi itu yang mudah atau gampang, kalau ada sesuatu sedikit gitu sudah bisa muncul masalah sosial, masalah ekonomi, konflik dan sebagainya, atau kemiskinan, ketimpangan dan sebagainya. Itu. Jadi pengertian yang saya maksudkan ini kita tidak akan
menuju pengertian-pengertian yang definitif. Tapi kira-kira oke lah, karena nanti kalau kita ribut masalah ini nanti kita nggak selesai-selesai. Tapi paling nggak itu ya. Kemudian respon kemanusiaan. Nah, respon kemanusiaan ini lebih pada ya apa upaya yang kita lakukan ketika ada krisis kemanusiaan seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika ada krisis kemanusiaan, kita melakukan respon. Nah, responnya apa? Ya membantu, membantu itu kan macam-macam ya. Membantu itu kita bisa mulai dari berdoa sampai kemudian kita juga ke lokasi dan memberikan sesuatu yang diperlukan. Bisa mengirimkan uang saja, bisa titip kepada teman, tolong dibawakan kepada mereka, dan sebagainya. Nah, itu mekanisme seperti itu kan sebenarnya yang menjadi praktek kita sehari-hari ini. Ada teman-teman donor yang kemudian karena nggak bisa langsung ke lokasi, misalnya kapasitasnya, kemampuannya, peluangnya, potensinya itu mengumpulkan duit, ya mereka mengumpulkan duit untuk bantuan. Sementara teman-teman yang kapasitasnya, kemampuannya itu justru beroperasi di lapangan, membawa titipan itu, ya toh, untuk memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan. Masing-masing punya kapasitas sendiri, punya karakter sendiri, punya cara sendiri untuk merespon situasi-situasi krisis, situasi-situasi kemanusiaan itu. Nah, sehingga kita melihat satu tarikan besar, mekanisme mata rantai bahwa respon kemanusiaan itu ya sebenarnya dimulai dari hulu sampai hilirnya itu. Hilirnya itu artinya sampai ke penerima manfaat. Hulunya itu mulai dari yaitu dari para pihak yang kemudian punya concern, punya kepedulian, punya empati, punya solidaritas, entah berupa material, non material, semuanya dikumpulkan bermuara pada penyampaian itu apa? Delivery, penyampaian itu semua. Jadi kalau boleh dibilang itu ada beberapa kalau saya mengistilahkan itu beberapa batu lompatan, batu atau tahapan atau komponen ketika respon itu dilakukan. Pertama kitanya sendiri, orang-orangnya sendiri, baik individual maupun lembaga. Kita dalam kapasitas ini tentu saja tidak hanya kita yang kosong ya, tapi kita punya kemampuan untuk melakukan operasi-operasi kemanusiaan. Kita punya kesepakatan ketika melakukan respon kemanusiaan, ada code of conduct apa, ada standar ini, standar itu, mau macam-macam. Selain juga kemampuan untuk komunikasi lah, macam-macam. Kemampuan beradaptasi. Itu semua bagi saya ada satu yang harus menjadi titik penting ketika melakukan respon. Orangnya, pelakunya harus sesuai dengan kapasitasnya. Catatan saya di sini, kita ada bahan, ada orang dan sebagainya, sesuai dengan keadaan atau bisa diterima oleh penerima manfaat. Ya, jadi proses-proses beradaptasi dengan lingkungan yang harus dilakukan oleh penggiat kemanusiaan ini, proses-proses cara menyampaikan. Kita punya bantuan yang tepat sesuai dengan kebutuhan, tapi kalau caranya nggak pas, juga nggak akan diterima. Kita punya bahan yang bisa diberikan, tapi nggak punya alat untuk membawanya, itu juga masalah. Kita punya sekian ton beras, mau dibawa ke satu tempat, tapi nggak ada alatnya, nggak bisa. Kita punya cara membagi distribusinya, tapi kalau nggak sesuai dengan cara yang biasa dianut masyarakat, juga nggak akan diterima dengan baik. Kita cukup panggil nama, tapi ternyata di sana harus ada disebutkan apa, gelar atau apa, itu kan repot juga. Artinya kita harus menyesuaikan, tidak bisa sesederhana yang kita bayangkan. Kita ketemu dengan komunitas yang saya pernah di Buru itu, masyarakat di sana waktu perang Maluku itu, perang Ambon itu, mereka itu mengungsi di hutan-hutan. Memang mereka tinggalnya di pinggiran hutan, di kaki gunung, kaki bukit. Ketika mereka mengungsi, artinya mereka naik ke hutan, naik ke gunung, itu tempatnya berpindah-pindah, berpisah-pisah, tidak lagi dalam satu kompleks permukiman gitu. Mereka kalau siang sampai sore itu kan kerja, dan kerjanya itu kemudian berbilang 10 km dari rumah mereka. Ya rumah mereka masih dekat-dekat lah, sekitar 100 meter, 200 meter gitu kan.
Tapi kalau kita memaksakan diri, kita mau ketemu mereka sesuai jam kerja kita, ya nggak jadi, kan gitu. Jadi waktu kita untuk ketemu itu juga memang harus diperhitungkan. Tentu kita ada setiap lembaga, setiap penggiat kemanusiaan, lembaga punya standar sendiri-sendiri ya. Punya standar soal tata cara, soal keamanan dan sebagainya. Tapi itu tetap harus diberlakukan secara fleksibel saya kira ya. Kita punya prinsip, tapi harus juga mengenal fleksibilitas dalam pelaksanaan prinsip itu. Kalau kita nggak bisa menyampaikan bantuan di titik kumpul, artinya harus langsung ke rumah-rumah, ya itu yang akan kita lakukan. Kalau masa orang berkumpul, situasinya tidak memungkinkan, ya nggak akan nyampe. Jadi kesesuaian antara kita dengan para penerima manfaat itu menjadi sangat-sangat penting. Kenapa? Karena ketidaksesuaian inilah yang bakal menimbulkan kerawanan itu. Mulai dari ekstrem kiri sampai ekstrem kanan lah kira-kira. Mau yang levelnya sedikit sampai yang levelnya parah gitu. Akarnya adalah di sini, ketidaksesuaian antara kita berikut segala macam maksud baik kita dengan masyarakat sebagai penerima manfaat. Saya kira akarnya begitu. Nah, kemudian bagaimana mengurangi risiko itu? Saya tadi menyebutkan bahwa akar dari kerawanan sosial ekonomi dalam respon itu adalah ini, soal ketidaksesuaian antara kita dengan segala maksud baik kita, dengan segala macam bantuan, dengan segala macam alat, segala macam cara kita menyampaikan bantuan yang dibuat dalam respon kemanusiaan dengan situasi atau keadaan penerima manfaat. Nah, bagaimana mengurangi risikonya? Ada orang bilang bahwa kalau kita sudah merencanakan dengan baik, itu sudah sekian persen dari pekerjaan itu sudah dapat kita klaim lah, kira-kira kayak gitu. Mau 25% atau 50% mau gua. Tapi artinya memang perencanaan yang baik itu sangat penting untuk satu operasi kemanusiaan. Yang baik itu seperti apa? Wah, ini repot ya. Teman-teman nanti silahkan berdiskusi. Perencanaan respon yang baik, yang tepat itu seperti apa? Saya terus terang menggunakan kata tepat ya daripada yang baik ya. Baik itu belum tentu tepat. Iya, betul, setuju Mas. Jadi rencana yang tepat itu bagaimana kita bikin. Tadi komponen-komponennya kan ada beberapa tadi ya, kitanya sendiri. Ya, terus betul. Bahan ini kan kita asumsinya tentu saja ya. Sudah ada assessment, sudah ada penilaian, kebutuhan dan sebagainya. Terus kemudian sudah melihat situasinya seperti apa di sana. Sudah ada teman yang apa istilahnya tim advance untuk mencari tahu situasi sosial ekonomi budaya mereka seperti apa, sehingga kira-kira kita bisa menyesuaikan dengan lokasi, apakah masih sudah aman tempatnya, apakah jalannya sudah mulus, apakah harus pakai pengawalan, apakah masih ada checkpoint sisa-sisa konflik kemarin, apakah macam-macam. Jadi pertimbangannya adalah itu, memastikan tuh kita tentu sudah melakukan asesmen, kajian-kajian, mencari informasi awal dan sebagainya. Oke, kalau itu kita sudah bayangkan barang kita atau bentuk bantuan kita apapun, bisa barang, bisa uang, bisa jasa tertentu atau apa pemikiran tertentu, akan bisa nyampe dengan tepat. Kalau itu sudah, nah sekarang kalau seperti itu bukannya kita kan nggak ada ya yang sempurna ya. Tentu saja pasti ada sesuatu yang entah kecil, entah besar, entah ringan, entah parah, itu yang mungkin akan menjadi kerugian, ada potensi, ada risiko tertentu. Makanya untuk teman-teman yang bergerak di bidang pengurangan risiko bencana, ketika teman-teman mencoba mendelivery, mengantar, menyampaikan bantuan, itu teman-teman juga harus mengkaji risiko ketika teman-teman memberikan bantuannya itu. Jangan disangka bahwa maksud baik kita akan diterima dengan baik. Oh, belum tentu. Tergantung caranya, tergantung macam-macam tadi seperti sudah saya sampaikan. Nah, kajian risiko ini silahkan mau dilakukan seberapa dalam, seberapa luas, seberapa dangkal, terserah. Yang penting kira-kira memadai dengan situasinya. Mengaji risiko ketika saya di Atambua pada waktu perang perang saudara Timur referendum kemarin itu. Ketika saya mau membawa bantuan, katakan
bantuan untuk menambah penghasilan para pengungsi itu, saya akan berpikir resiko saya. Pengungsi di sana kan tinggal bersama dengan kelompok-kelompok garis keras. Ada upaya-upaya tertentu yang itu bernada membantu orang mengungsi, atau upaya-upaya rekonsiliasi atau upaya-upaya repatriasi, itu akan mendapatkan ancaman dari milisi. Artinya ketika saya membawa bantuan itu modal usaha kecil, pikiran saya nggak bakal berhenti hanya urusan gimana modal akan digerakkan oleh penerimaan manfaat supaya dia bisa tambah penghasilannya. Ya. Tapi tentu saya akan berpikir lebih luas. Si penerima manfaat itu tetangganya siapa? Dia termasuk milisi bukan? Misalnya seperti itu. Dia aman termasuk. Ya. Artinya kajian-kajian risiko itu seberapa ringan, seberapa dangkal, seberapa berat, tetap harus kita lakukan. Atau misalnya ketika di Ambon, ketika situasinya perang saudara seperti itu, kalau saya mau mengantar beasiswa ke sana, saya akan melewati beberapa jalur yang itu ada checkpoint. Daripada saya pusing-pusing berhenti di beberapa titik, mending saya putar lewat daerah sebelah dulu, kontak teman-teman sebelah. Saya mau sebelah ini maksudnya ini kan konflik nih. Kalau saya ngomong sebelah itu artinya saya secara individu, secara identitas itu ada pada satu wilayah itu, sehingga kita kalau ke sebelah itu artinya ke lokasi komunitas yang identitasnya itu beda dengan saya. Kira-kira itu. Saya kontak teman sebelah, bisa nggak aku diantar lewat situ, saya mau mengantar ini. Oh bisa, oke. Resikonya apa? Resikonya saya tidak akan melewati checkpoint, tapi saya justru akan ketemu dengan milisi-milisi atau kombatan-kombatan yang itu sipil artinya ya. Nah, karena saya lebih percaya dengan teman saya karena dia punya jaring di sebelah yang bagus juga, ya sudah saya tetap mending, resiko saya akan lebih kecil kalau saya justru melewati teman saya ini, kira-kira seperti itu, daripada saya melewati jalurnya aparat, misalnya seperti itu. Jadi mengkaji resiko itu silahkan teman-teman melakukannya itu. Teman-teman punya pengalaman di tempat-tempat yang berbeda-beda, silahkan ingat-ingat ketika memberikan bantuan itu juga melakukan kajian risiko seperti ini enggak. Kemudian merencanakan kontingensi. Kita sudah mengkaji ini jadi berpikir yang akan terjadi, yang buruk yang akan terjadi, tapi juga berpikir mengantisipasi kalau itu yang terjadi. Perencanaan kontingensi ini kalau orang dalam upaya pengurangan risiko bencana kan, jadi dia mengantisipasi terjadinya keadaan darurat ya. Ini sama, ketika kita mau menyampaikan berencana melakukan respon kemanusiaan, kita sebaiknya juga punya rencana kontingensi ya. Terutama kan teman-teman banyak yang daerah-daerah yang tingkat risiko tinggi, daerah bencana, daerah konflik, dan mungkin daerah-daerah yang kerawanan sosial sudah ada sebelum teman-teman datang. Nah, kontingensi ini apa? Anda terjadi sesuatu dengan teman-teman dan maksud baik tadi, dan upaya respon tadi itu, teman-teman sudah punya rencana untuk mengantisipasi itu. Misalnya konvoi kita dicegat, kita 3-4 mobil bawa barang bantuan dicegat, kita sudah punya kontingensi. Tergantung, nah pencegatannya kalau kita punya rute di daerah A ini nanti orangnya kayak gini karakternya itu. Nah gimana rencananya kalau kita mengalami cegatan seperti itu? Oh ya sudah, nanti di mobil paling depan kita taruh si B. Kenapa si B? Si B ini dia negosiator yang bagus nih, punya banyak kenalan, dia sering daerah situ, dia dikenal orang-orang di situ. Oke, dia jadi negosiator, dia taruh di mobil depan. Seperti itu ya. Nanti kalau ada apa-apa, kita sudah rencanakan, kita sudah sampaikan rencana kita kepada misalnya 1 pimpinan lembaga, 2 mungkin aparat keamanan misalnya ya, atau kepada grup-grup bantuan kemanusiaan itu posko ya, atau klaster atau apalah ya, bahwa kita punya rencana pada hari ini tanggal sekian, jam sekian, rombongan 3 mobil, 4 mobil mau melewati daerah sini. Nanti rencanakan kembali seperti itu. Jadi rencana-rencana seperti itu mesti kita sampaikan kepada yang lain sebagai bagian dari rencana kontingensi kita ya. Dan kemudian kita juga punya rencana nih, kalau bisa betul-betul terjadi konvoi kita dicegat dan secara paksa dimintai bantuan itu diminta secara paksa,
kita akan melakukan seperti apa? Diberikan semuanya, diberikan sebagian. Kalau misal diambil sebagian, nanti pemulihannya seperti apa? Maksudnya tanggung jawabannya gimana nanti? Tanggung jawabannya akan seperti apa? Baik kepada komunitas yang seharusnya menerima, atau kepada kantor, atau kepada bagaimana memulihkan hubungan kita dengan komunitas yang nyegat kita tadi itu. Karena kita ya mungkin akan beberapa kali lagi itu. Teman-teman mesti punya perencanaan seperti itu. Nah, itu semua kalau kemudian dibungkus itu ya, artinya teman-teman punya harusnya punya catatan, punya evaluasi, punya pembelajaran, ya kemudian bisa merencanakan respon yang lebih baik, lebih tepat, mengintegrasikan pengurangan risiko bencana sekaligus kerawanan sosial ekonomi itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini mungkin ada salah satu bentuk model rencana aksi komunitas ini yang kira-kira bisa digunakan oleh teman-teman ketika mengidentifikasi situasi-situasi, terutama situasi-situasi yang krisis-krisis tadi ya. Ini sebentar. Nah, ini dasarnya adalah ini. Jadi kemajuan PRT ke dalam penghidupan ini kita mencoba mengidentifikasi aset-aset dalam penghidupan itu, dalam livelihood itu apa saja, dan kemudian bagaimana kita mengkorelasikannya dengan upaya PRT kita. Jadi setiap aset itu kita lihat ancaman, kerentanan, dan kapasitasnya, sehingga resikonya apa itu nanti. Nah, implikasinya nanti di aksi ketika teman-teman melakukan upaya pemberian bantuan ya semakin detail ini bisa dilakukan, saya kira risiko-risiko untuk terjadinya kerawanan yang nggak perlu itu bisa menjadi lebih kecil lah. Kira-kira seperti itu. Menarik sekali. Tahan dulu Bang Asisi. Ya, saya kira itu dulu Mas Panji ya. Siap, tahan dulu Bang Asisi. Mungkin ini menarik sekali apa yang disampaikan Mas Asisi ya, berkat juga dengan pengalamannya. Dan Mas Asisi ini kadang suka bilang jarang membaca, padahal justru beliau lah yang banyak menuliskan kajian-kajian terhadap mekanisme pengurangan risiko bencana di Indonesia. Oke, teman-teman, sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau komentar yang ingin disampaikan terkait dengan tema hari ini. Ya, kan menarik ya Bang Mas Asisi. Di Indonesia ini kan juga sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, coba kita berdiskusi. Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam bangsa dengan kekayaan budaya dan kearifan lokal yang berbeda-beda. Nah, sementara kebetulan jejaring budaya ini ada di kurang lebih 38, hampir di 38 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, menurut Mas Asisi, kira-kira pada saat terjadi suatu peristiwa, apalagi Indonesia ini akan memasuki masa-masa panas nih, tahun-tahun panas ke depan, di mana tahun belajar dari kejadian tahun lalu itu pada saat kejadian bencana terjadi pengkotak-kotakan di mana organisasi kemanusiaan berbasis partai politik itu turun dan menyancapkan benderanya di lokasi-lokasi bencana gitu. Yang mana hal ini kan sangat rentan untuk menimbulkan gesekan-gesekan akibat perbedaan pilihan dan juga mekanisme distribusi alat cara menyampaikan bahwa ini adalah hanya untuk konstituen saya, sementara yang Anda bukan konstituen saya. Kalau mau pindah ke sini, ini kan juga di satu sisi akan menurunkan martabat daripada penyintas itu sendiri. Menurut Mas Asisi, hal-hal seperti ini terjadikah dalam pengalaman masa lalu, dan apa yang sebaiknya atau mungkin apa yang lebih tepatnya bisa dilakukan untuk organisasi lokal dan juga peristiwa-peristiwa seperti itu? Over to you Mas Asisi. Terima kasih. Kita kembali ke ini ya. Jadi dalam prinsip-prinsip dalam respon kemanusiaan, kembali lagi kepada kitanya, individu atau lembaganya. Maksudmu apa memberikan bantuan kemanusiaan? Itu menjadi sangat penting. Satu, murni kemanusiaan. Dua, atau ada kepentingan-kepentingan lain yang menunggangi kemanusiaan ini. Itu yang harus dijelaskan. Ini akan berimplikasi pada bagaimana teman-teman bekerja sama di satu lokasi kejadian itu mengantisipasi hal seperti ini.
ada perdebatan terkait dengan visibilitas, akuntabilitas, bahwa akuntabilitas, visibilitas itu diperlukan ketika kita memberikan bantuan ya. Misalnya gini, logo, stempel, apalagi biasanya seragam. Itu sebagian adalah upaya ini kalau teman-teman di akuntansi, di keuangan, ini pasti tahu paham soal itu. Sebagian dari upaya kita menunjukkan bahwa ini loh, dana yang lewat kami itu sudah sampai. Keterangannya kan biasanya papan nih. Papan itu ini tergantung bagaimana kita melihatnya. Papan pengumuman nama proyek ini, dananya sekian, apalagi lokasi, nama penanggung jawab dan sebagainya. Itu diperlukan untuk akuntabilitas. Betul. Kita proyek itu diperlukan. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika jelas-jelas mulai ada kepentingan-kepentingan di luar urusan akuntabilitas, di luar urusan transparansi. Apa saja? Teman-teman bisa melihat sendiri. Mana? Politik, agama, kepentingan caleg, macam-macam. Saya nggak tahu perkembangan sekarang ini, apakah sudah ada konsensus terkait dengan upaya-upaya meminimalkan kepentingan penunggang ini ketika ada kejadian-kejadian itu. Jadi saya nggak bisa menjawab dengan persis karena justru saya ingin mengajak teman-teman berdiskusi. Seperti itu akan dilihat sebagai apa atau sebagai mana yang transparansi, akuntabilitas, visibilitas. Sebagian yang mana yang kemudian ini kepentingan politik, kepentingan agama, kepentingan kelompok. Mungkin punya masing-masing lembaga ada pengalaman-pengalaman. Saya tuh kemarin maksudnya untuk transparansi, malah dikira pamer. Nah, lain soal. Iya. Betul. Monggo. Kalau teman-teman sebelum dilanjut lagi, ini ada pertanyaan ini dari Kak Rosid Azhar. Ya, silakan Kak Rosid, mungkin bisa open mic untuk membacakan pertanyaannya sendiri. Oh, tidak ada mic. Oke, saya bacakan dulu. Bagaimana menghadapi kondisi sosial yang kacau dalam kurung marak kejahatan pada saat bencana seperti peristiwa gempa di Sulteng. Nah, memang Sulteng waktu itu menjadi sangat fenomenal dalam proses peristiwa-peristiwa ini yang kemudian sempat disangkal oleh pemerintah tapi juga diakui adanya hal tersebut. Gitu. Kira-kira bagaimana Mas Asisi? Gini, itu kejahatan karena memang orang lapar atau gimana? Ini dari para penyintas ya atau gimana? Ya. Bisa diperjelas? Oke, kalau pada saat kejadian itu kan sebenarnya memang terjadi kebingungan daripada terkait dengan proses distribusi dan keamanan dalam tanda petik ekonomi serta kebutuhan dasar teman-teman penyintas yang ada di sana. Ditambah lagi adanya statement dari Menteri Dalam Negeri waktu itu mengizinkan untuk para warga terdampak mengambil sembako atau apapun yang dibutuhkan di supermarket yang sudah memiliki banyak jejaring gitu ya, sebut saja A atau B gitu, kita banyak temui di mana-mana. Nah, mereka diizinkan untuk mengambil, nanti akan pemerintah yang akan membayar. Kemudian berbondong-bondonglah warga mengambil apa yang dibutuhkan sampai ke hal-hal yang tidak dibutuhkan, televisi dan seterusnya. Dan juga itu tidak hanya dari warga di dalam, tetapi juga dari wilayah-wilayah sekitaran ikut masuk ke dalam dan memanfaatkan momentum tersebut, Mas Asisi. Kalau bicara motifnya akan sangat panjang ya, spektrumnya akan sangat lebar sekali. Tetapi intinya pada saat itu adalah kehadiran hukum negara pada bencana besar terjadi. Mungkin seperti itu, Mas Asisi. Oke, kita balik lagi ke ini ya, soal prinsip-prinsip tadi ya. Maksudnya baik, tapi caranya itu yang nggak pas gitu kan, sehingga nggak sesuai dengan keadaan. Ya maksudnya kan memberikan bantuan, tapi kalau caranya orang ambil sendiri di toko itu, seberapa jauh sih waktu itu persiapan yang dilakukan pemerintah sehingga berani memberikan pengumuman seperti itu, statement seperti itu, ya toh? Ya betul. Misalnya, apakah sudah disiapkan toko-tokonya itu yang mana saja, mungkin dikasih tanda atau apa? Apakah di sana ada kepanitiaan tambahan selain para penjaga
apakah pakai nggak perlu pakai apa namanya, keplek itu apa namanya, voucher atau apa semacamnya itu, dan sebagainya. Saya nggak tahu ya, tapi maksud saya maksud baik, kalau caranya nggak pasti ya menjadi tidak baik, dan mungkin malah menjadi kejahatan. Dalam pengertian ini adalah kalau tadi sempat disinggung ada kejahatan ya, kejahatan ini saya asumsikan kemudian kriminal gitu ya. Kriminal itu artinya ngerampok barang bantuan atau mungkin pencurian, mungkin tidak hanya mencuri tapi mungkin juga ada tindak kekerasan dan sebagainya. Kalau memang situasinya urgen, ya kita tentu harus mengamankan barang kita sendiri ya. Ya. Caranya macam-macam. Kalau dulu itu sampai ada yang minta bantuan macam-macam ya, macam-macam dalam arti kita punya pengamanan sendiri. Kita kerjasama dengan komunitas. Artinya ada bantuan, ada situasi tertentu kita bisa minta bantuan komunitas. Maksudnya kayak gini. Kita sudah membawa bantuan sampai lokasi, Pak, ini jelas-jelas untuk komunitas ini, tolong bantu jaga. Itu bisa. Ya. Ini memang barang belum Anda terima, tapi ini jelas untuk Anda dan keluarga. Saya belum bisa mendistribusikan ke masing-masing orang, ke masing-masing keluarga sekarang. Baru bisa besok, karena masih ini, itu, dan sebagainya. Saya minta tolong 3-4 orang untuk ikut jaga kami. Kira-kira seperti itu bisa. Artinya itu kan ada soal kesepakatan dan komunitas loh. Ya. Kalau kita punya hubungan baik dan sebagainya, itu mereka akan dengan senang hati, oh malah kita dikasih singkong lah, teh lah, dan sebagainya. Betul. Atau kita juga bisa meminta bantuan tentara misalnya, atau aparat keamanan. Itu kalau situasinya urgen ya. Tapi tentu saja saya nggak tahu. Dalam situasi tertentu, kompleks kita itu kalau menurut konvensi kesepakatan itu nggak boleh ada bedil misalnya, nggak boleh ada senjata misalnya. Itu juga kita harus pertimbangkan. Tentara nggak boleh ikut rombongan kemanusiaan, itu nggak boleh. Maksudnya dalam naik di truk kita gitu nggak boleh. Ya. Itu ada aturannya. Kalau teman-teman mau tahu, coba cari aja nanti. Lantas caranya seperti apa pengamanan konvoi itu? Nah, mungkin agak berjarak di luar kendaraan kita, bisa diatur lah seperti itu. Atau kemudian ada checkpoint yang kita harus lapor seperti itu. Itu kalau urgen ya situasinya ya. Ya. Tapi kalau memang situasinya tidak urgen, artinya ada potensi-potensi risiko-risiko kejahatan tadi, pencurian, kadang itu ya adalah karena keluarga yang hari kemarin nggak dapat bantuan terus kemudian dia terpaksa mencuri. Ya kalau itu pendekatannya saya kira bisa lebih lebih manusiawi ya, persuasif, saya kira itu bisa dilakukan. Betul. Kira-kira seperti itu, Bang Rosyid. Bang Rashid, semoga itu bisa memberikan gambaran ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh ditanyakan oleh Bang Rashid itu sendiri. Terima kasih. Iya, Kak, Mas Rashid sih ada selanjutnya ada izin bertanya dari Bang Holan. Ya, silakan. Bang Holan, silakan dibacakan sendiri nih. Jangan, monggo. Ya, terima kasih Pak Sistu. Izin nanya, sebenarnya pengen bertanya aja tentang situasi, agak mundur sekali kita tentang bencana alam yang luar biasa di tahun 2008 yaitu tsunami di Aceh. Kita tahu bahwa kemarin itu banyak sekali donor asing yang datang ke Aceh untuk memberikan dukungan bantuan ekonomi lah, pembuatan rumah segala macam. Tapi mirisnya setelah terjadi dukungan itu dan selesai dukungan itu, yang terjadi adalah ketergantungan masyarakat terhadap bantuan atau donor itu terjadi sangat tinggi sekali. Kodependensi atau ketergantungan itu tinggi sekali. Jadi mereka tidak mau bergerak kalau tidak ada uangnya. Kebetulan saya karena kemarin tinggal di Medan, jadi dapat update, tahu banget situasinya waktu tsunami kemarin. Nah, saya mau nanya tentang apakah kita belajar dari kejadian yang tsunami kemarin yang cukup banyak sekali pendonor di Aceh itu yang memang sangat ngeri kali dampak tsunami itu, tetapi apakah ada pemerintah mengatur nggak bantuan atau dukungan sehingga jangan sampai akhirnya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pendonor asing itu mengganggu psikologis masyarakat itu? Maksudnya adakah yang mengatur, Mas? Jadi kemarin itu karena kita tahu, jadi akhirnya kita melihat bahwa
teman-teman yang kena berdampak tsunami itu jadi pokoknya dikit-dikit uang gitu. Dan keamanan juga waktu tsunami itu sangat tinggi sekali, pelanggaran HAM terjadi, kita tahu sendiri banyak pencurian segala macam. Nah itu kan tidak terupdate lagi. Nah kita belajar, maksudnya ini kan situasi lagi belajar mitigasi dampak sosial dan ekonominya. Nah bagaimana, apakah sudah kita belajar dari situasi kemarin, kebijakan apa saja yang sudah dikeluarkan, karena kita tahu kan bencana pasti akan sering terjadi ya Pak ya. Nah kalau misalnya bencana itu sering terjadi, pasti tentunya kita belajar dari kemarin-kemarin, pasti akan ada keluar kebijakan-kebijakan terhadap dukungan, kemudian keamanan, terhadap kemudian setelah selesai dukungan itu kan otomatis masyarakat itu sendiri yang akan survive gitu. Nah bagaimana membangkitkan atau memulihkan psikososial si masyarakat itu di dalam supaya mereka bisa kembali lagi survive untuk ekonomi mereka. Apakah itu sudah terjadi? Kemudian kebijakannya ada atau tidak? Itu pertanyaannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bang Holan. Silakan Mas Asisi. Baik, terima kasih Bang Holan. Soal saya jawab dulu yang ini ya, soal peraturan saya kira ada beberapa. Nanti teman-teman tolong bantu, saya sudah nggak ingat soal nomor-nomor dan sebagainya. Tapi per KBNPB itu ada beberapa yang mengatur pemberian bantuan. Nanti di search saja, dicari aja di website mereka, dan juga untuk dari Kementerian Sosial itu juga ada. Jadi tata cara pemberian bantuan itu ada diatur. Terus kemudian ini yang dari luar negeri ya. Kemudian dari Kementerian Luar Negeri itu juga ada aturannya juga. Terus kemudian imigrasi juga bea cukai itu juga ada. Jadi nanti tolong cari sendiri aja. Kalau yang di Aceh, saya di Aceh itu waktu itu pada waktu darat sipil ya, jadi beberapa darat sipil itu situasinya masih perang gitu ya. Itu kita memang tidak pernah berpikir soal bencana alam ya. Jadi karena kita kerja untuk pengungsi, waktu itu pengungsi perang, konflik. Jadi mikirnya hari ini bisa nggak kita kemana memberikan bantuan apa, aman nggak daerah sana dan sebagainya. Ketika itu terjadi tsunami 2000 berapa itu? 2004 akhir ya? 2004 Mas. 2004 akhir itu memang mengejutkan ya beberapa kantor NGO, bahkan kantor UNOCHA waktu itu juga terhantam tsunami dan sebagainya. Ya kacau lah kira-kira seperti itu, korban banyak. Dan kemudian setelah gelombang tsunami datang, daerah pesisir sekian kilometer ke dalam itu datang gelombang berikut adalah gelombang bantuan. Gelombang bantuan ini memberikan bantuan, semuanya dengan maksud baik, saya yakin. Tapi persoalannya ini tadi, kalau saya boleh bilang lagi ya, situasinya kalau saya boleh gambarkan itu sangat dilematis. Jadi segala macam maksud baik itu karena situasinya, saya cerita soal tsunami selalu tersendat. Ya, maaf. Jadi ada apa-apa. Situasinya memang ini jadi dilematis. Dalam pengertian gini, infrastruktur, suprastruktur semuanya rusak, pemerintahan rusak, banyak yang menjadi korban. Orang-orang rumah nggak ada. Beda dengan gempa itu rumah masih kelihatan runtuh, barang-barang bisa diambil. Ini tsunami habis semua. Yang tadinya bertanam nggak bisa tanami, semuanya nggak bisa. Jadi rata dengan tanah ya. Bayangkan aja 4-5 km dari pantai itu kan rata dengan tanah. Orang nggak bisa apa-apa, orang nggak punya apa-apa. Yang selamat ke bawah gelombang itu gimana caranya mereka bisa survive dalam waktu observer internasional yang pertama kali datang itu kira-kira hari ketiga datang, termasuk dari UNDSS itu waktu itu yang ngurusi keamanan kan, dari UNOCHA, karena waktu itu kan situasinya konflik di satu sisi ada kebutuhan yang sangat besar untuk bantuan kemanusiaan, makanya dari beberapa unsur itu datang semuanya rapat di kantor IOM, kemudian mulailah operasi militer, operasi kemanusiaan besar-besaran dijalankan.
kita bisa akan lebih mudah mengajak orang, misalnya kalau di suatu tempat yang lain tuh, ayo kita gotong royong bangun bersihkan kampung gitu ya, itu gampang bisa dilakukan. Tapi untuk sekian waktu setelah kejadian itu, untuk membersihkan kampung itu jelas tidak mungkin dilakukan. Mengumpulkan orang-orangnya tercerai berai, yang tersisa berapa kita nggak tahu. Sehingga kemudian muncul cara-cara yang dianggap jalan tengah, lepas dari tepat atau tidak tepat, kita juga susah menilai. Misalnya cash forward, orang diajak kerja bersama, gotong royong lah istilahnya, kerja bakti, dikasih duit. Duit ini bukan untuk, maksudnya ya dari itu bukan untuk bantuan tunai, tapi maksudnya lebih dari sekedar itu adalah supaya roda perekonomian mulai berjalan. Orang bayangan Anda sebulan 2 bulan nggak pegang uang itu gimana rasanya? Sama sekali nggak pegang uang. Misalnya itu 2 bulan ya, saya kira lebih kemarin tuh. Sama sekali nggak pegang uang. Itu nyaris ya, apa yang bisa dilakukan dengan nggak pegang uang 2 bulan tuh? Rumah nggak punya, ya toh segala macam nggak punya. Sehingga kemudian dipilih cara seperti itu, cash forward itu. Kerja dapat cash, dapat tunai. Ada pro kontra terkait dengan itu. Wah, itu kan nanti ya itu tadi. Enggak, orang kerja di tempatnya sendiri, bangun rumahnya sendiri kok dikasih duit gitu kan. Ada yang ini kalau nggak kayak gini roda ekonomi nggak jalan, macam-macam lah argumentasinya. Tapi itu yang kemudian berjalan dan kemudian dimulai dari satu lembaga, kemudian lembaga yang lain juga mengikuti. Ada kesepakatan tidak tertulis bahwa kayaknya ini cara yang pas pada waktu itu ya. Orang tidak berpikir soal ketergantungan dan sebagainya. Dan bentuk-bentuk kegiatan yang lain, pemberian bantuan yang lain. Masalahnya, nah seperti tadi Bang Olan bilang itu, muncul ketika bantuan sudah mulai berkurang, para pemberi bantuan sudah mulai meninggalkan lokasi. Sekian tahun masyarakat penerima manfaat itu dalam tanda petik sangat dibantu, sangat kemudian tergantung dengan proses-proses pemberian bantuan. Situasi itu memang kemudian menjadi keprihatinan satu. Beberapa lembaga yang masih tersisa, masih punya duit, dia berusaha memulihkan situasi itu. Lembaga-lembaga setempat yang sangat concern dengan itu, kemudian juga mengupayakan, ayo toh, kita itu bisa mandiri. Kampanye-kampanye itu dilakukan. Memang tidak selalu berhasil. Saya lupa kalau nama programnya apa, oleh siapa saya lupa. Terus saya lupa. Tapi ada itu kegiatan-kegiatan seperti itu. Artinya mengikis ketergantungan masyarakat pasca pemberian bantuan yang sangat besar-besaran itu. Termasuk ini para mantan pekerja kemanusiaan yang biasanya terima gaji belasan puluhan juta. Iya, ketika para kantornya itu sudah pada selesai, ada juga ketergantungan dengan duit besar seperti itu. Ya kemudian itu menjadi problem tersendiri ya. Masing-masing saya kira punya penyelesaiannya sendiri-sendiri. Ada yang kemudian bisa menerima situasi dan sebagainya. Ada yang nggak bisa dan sebagainya. Saya kira bukan tempatnya untuk kemudian sih kayak begitu, segini, begitu ya. Tapi intinya baik para penerima manfaat, penerima bantuan maupun para pemberi bantuan terdampak oleh itu. Ya, kita harus jujur mengakui. Nah, soal cara ini tadi selalu diupayakan bahwa kita bisa lewat berbagai macam cara, lewat menggali dari nilai-nilai yang lama, menggali macam-macam tradisi yang lama dan sebagainya. Karena bagaimanapun pengaruh kultur dari kawan-kawan kita humanitarian worker itu kan dari mana-mana itu juga terjadi di sana. Divisi-divisi kebudayaan yang dalam tanda petik masif ya, itu juga terjadi. Nah, gimana kemudian masyarakat Aceh, budaya Aceh memfilter itu lagi, menimbang itu lagi, pas nggak gitu sekarang. Kira-kira seperti itu, Bang Olan. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, terima kasih Bang Olan. Ini pengalaman mendalam memang buat sepertinya pengalaman personal Mas Asisi ini untuk Aceh sangat dalam ya. Jadi ketika setiap diskusi terkait dengan tsunami Aceh, saya masih bisa membaca garis emosi Mas Asisi yang merasakan dampak dan juga melihat langsung dari konflik kemudian jadi sebuah tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Mungkin saya boleh izin menambahkan Mas Asisi ya.
salah Silakan. salah satu hal yang jujur ini pengalaman berangkat dari pengalaman organisasi di tempat saya dulu bekerja, itu kami melihat bahwasanya memang paradigma penanggulangan bencana ataupun respon bencana titik fokusnya adalah pada saat tanggap darurat. Sehingga semua sumber daya yang dimiliki sebuah organisasi itu akan fokus ke situ. Akan tetapi pascanya tidak juga diperhitungkan, exit strateginya tidak kurang begitu diperhatikan ketika respon bencana ini dilakukan, sehingga sumber daya memang murni di sana, tetapi bagaimana nanti pasca itu tidak menjadi satu rangkaian dari konsep penanggulangan respon. Jujur waktu di Aceh juga mempelajari hal tersebut, kemudian ini dipakai untuk ketika kita melakukan evaluasi dan kajian internal, itu kami melihat bahwasanya oh ya, kita terlalu banyak mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk fase respon. Tetapi fase untuk memulai kembali kegiatan ekonomi agar mereka bisa tumbuh mandiri, bisa kemudian memiliki pendapatan tersebut, itu tidak terlaksana dengan baik gitu kan. Karena memang ya secara emosional dan psikologis ketika turun ke lapangan melihat hal itu langsung, pengennya semua ngasih A, B, C, D, E, F dari A sampai Z dipenuhi. Tetapi untuk mengembalikan restarting point ketika kalau misalnya kita berbicara dalam kajian pasca bencana, itu kan melihat posisi 100, ketika terjadi bencana kita bisa jadi 0 atau bisa jadi minus. Nah, supply itu hanya mungkin bisa memberikan kita ke posisi 0, tapi bagaimana bisa mengangkat lagi ke posisi selanjutnya. Ini yang kemudian menjadi paradigma diskusi di jejaring saya pada saat respon-respon bencana, juga mempertimbangkan exit strategi, bagaimana melaksanakan supaya masyarakat bisa berdaya. Karena dan juga pentingnya koordinasi dengan klaster sehingga tidak terjadi tumpang tindih daripada distribusi bantuan itu sendiri. Mungkin begitu Bang Holan tambahannya, supaya kita bisa di depan ketika terjadi peristiwa di suatu tempat, teman-teman yang ada di daerah bisa menyarankan pada teman-teman donor untuk mungkin mengalokasikannya tidak hanya pada fase singkat 1 tahun, 3 bulan, 6 bulan, tapi ada kontinuitas dengan tahapan yang berbeda-beda, Bang Holan. Iya, makasih Mas Kim. Mas Kim, Kak Aloysius, silakan. Anda raisen, monggo. Saya dari Lembata NTT. Nah, ini mungkin berangkat dari pengalaman kemarin saat bencana Seroja saat bulan April 2021. Itu waktu itu kita respon dalam hal ini memberikan bantuan sesuai dengan rapid assessment yang dilakukan oleh teman-teman relawan di lapangan bekerjasama dengan pemerintah desa. Tetapi waktu itu juga kita berbenturan dengan pemerintah kabupaten bersama dengan pihak aparat keamanan juga, karena maunya dari pemerintah kabupaten itu pemberian bantuan itu harus secara terpusat melalui BPBD. Ya, BPBD, betul. Tetapi dari fakta lapangan sendiri, barang-barang bantuan yang diberikan oleh pemerintah ataupun dari pihak-pihak ketiga itu semuanya menumpuk di kantor BPBD, sehingga inisiatif kami waktu itu sama saya di forum PRB Lembata, kita langsung menemani pihak ketiga itu memberikan bantuan-bantuan ke lokasi hunian sementara yang dihuni oleh penyintas dari 5 desa terdampak. Waktu itu kan di Lembata sekitar 50-an orang meninggal, jadi banyak sekali yang ada yang mengungsi ke kebun-kebun dan terpencar semua, sehingga kita menemani itu. Jadi pas satu kali itu kita memberi bantuan, truk bantuannya dihadang oleh aparat, disuruh pulang. Jadi waktu itu sempat bersetegang juga, nyaris juga adu jotos. Akhirnya diambil jalan tengah, untuk hari itu boleh dilakukan pendopingan bantuan, tetapi selanjutnya harus melalui BPBD. Jadi mungkin pertanyaan saya tuh apakah bantuan dari
pihak ketiga itu apakah harus melalui BPPT atau kan tidak? Jadi mungkin ada aturan yang mengatur tentang itu, Mas. Mungkin itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Silakan, Mas. Jadi begini, maksudnya baik. Saya yakin maksudnya baik ya, cuma ya tadi soal cara ya. Kalau seandainya yang dipusatkan itu adalah informasinya, informasi di mana siapa butuh apa, berapa banyak, itu terpusat, informasinya yang terpusat, itu akan sangat lebih memudahkan para penggiat kemanusiaan untuk bergerak. Tapi kalau yang dipusatkan itu adalah materialnya, barangnya, alatnya yang mau digunakan untuk memberikan bantuan, ya tentu saja susah ya, karena jelas akan terjadi penumpukan. Dan seberapa sih kapasitas dalam hal ini ya pemerintah, BPBD barangkali, untuk bisa mendistribusikan barang yang sebegitu banyak? Berapa sih stafnya? Kan gitu. Nah, sehingga menurut saya ini bisa menjadi masukan bagi teman-teman dan mungkin juga pemerintah, bahwa yang penting itu adalah koordinasinya ya, informasinya ya, di mana komunitas apa, kelompok masyarakat yang mana butuh bantuan apa, berapa banyak, siapa yang punya potensi ke sana. Itu saja yang dijadikan satu, dipusatkan informasi-informasi seperti itu. Pemerintah lah seharusnya memberikan koordinasi ya, forum dalam hal ini bisa membantu. Tapi ternyata kan kemudian teman-teman malah yang punya inisiatif untuk melakukan itu ya, memfasilitasi para penggiat kemanusiaan yang lain untuk mendistribusikan, untuk menunjukkan lokasi-lokasinya. Saya kira seharusnya pemerintah yang memimpin koordinasi para penggiat kemanusiaan, memimpin koordinasi informasi, memimpin koordinasi pemberian bantuan. Nah, kalau misalnya teman-teman forum bisa memfasilitasi pemerintah untuk berpikir seperti itu, saya kira akan lebih baik lagi, Bung Aloysius. Kira-kira begitu jawaban saya. Jadi maksudnya baik, tapi kalau kemudian caranya mengumpulkan semua bahan bantuan ya itu tadi, mau seberapa besar sih kapasitas pemerintah untuk menyalurkan bantuan-bantuan itu. Saya tambahkan sedikit, Mas. Silakan, Pak Aloysius. Kita untuk di Kabupaten Lembata ini sektoralnya itu masih tinggi sekali antara SKPD ataupun dengan komunitas atau NGO. Jadi terkadang saya di lapangan itu forum PRT, teman-teman NGO, bahkan BPPD dan Tagana dalam dunia sosial saja sering bentrok juga di lapangan, sehingga untuk waktu bencana kemarin, Seroja kemarin itu ada pembagian klaster juga, tapi tidak berjalan secara maksimal. Itu juga pembelajaran ke depannya, karena sebelum Seroja kemarin juga sudah ada erupsi Gunung Ilelewotolok juga. Hanya selang 3 bulan setelah erupsi langsung Seroja ikut lagi. Jadi 2 kali bencana berturut-turut. Ya, jadi masalah ego sektoral ini ya, yang rupanya menjadi sebuah masalah klasik, Mas Asisi, di dalam berbagai tahapan respon. Mungkin juga pada saat, saya sedikit menambahkan kalau boleh, pada saat peristiwa gempa di tsunami di Palu 2018 itu juga sempat semua distribusi bahan dialokasikan di terpusat. Namun apa yang terjadi di kantor di tempat itu juga malah terjadi beberapa penjarahan yang kemudian akhirnya dipindahkan di lapangan Korem Tadulako pada saat itu dengan dikawal dan dipalang di tengah jalan beberapa dan aparat keamanan di sana. Jadi ini menjadi sebuah pembelajaran mungkin Mas Asisi ya, kisah bagaimana mengatasi ego sektoral ini yang kayaknya PR besar nih. Seperti itu, Mas. Ya itu PR besar, saya sepakat itu. Itu dari dulu kayaknya sampai sekarang itu masalahnya nggak selesai. Tidak hanya, catatannya adalah tidak hanya di kalangan pemerintah, tapi justru di kalangan kita para penggiat kemanusiaan itu juga seperti itu. Masing-masing lembaga itu adalah pasti keinginan untuk lebih daripada yang lain. Semangatnya semoga dalam koridor keterbukaan, transparansi, supaya koordinasi bisa dilakukan dengan lebih baik. Tapi yang sering terjadi itu kan, ini loh, punyaku, lembagaku sudah melakukan sekian banyak hal
di sekian banyak orang dan seterusnya dan sebagainya. Ini kenapa saya katakan begitu? Karena sering dalam rapat-rapat koordinasi itu ini kok nadanya jadi berbeda ya, nadanya antara seharusnya sekedar memberikan informasi apa yang sudah dilakukan, tapi nadanya menjadi lebih gimana ya, ini soal perasaan saja mungkin, tapi yang terjadi seperti itu karena tidak hanya saya saja yang merasakan. Kemudian saling klaim, ini saya loh yang membantu masyarakat ini. Dia nggak lihat bahwa sebelum-sebelumnya ada masyarakat yang lain, ada lembaga yang lain juga yang membantu masyarakat di situ. Dia tidak tahu bahwa besok itu sudah datang lagi lembaga yang lain untuk membantu masyarakat di situ juga. Tapi soal klaim ini menjadi salah satu indikasi adanya ideologi sektoral seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih sekali Mas Asisi. Mudah-mudahan ini menjadi satu pencerahan dan juga bisa menjadi sebuah apa ya, engine atau inisiatif untuk nanti bagaimana mengerjakan PR besar klasik kita ini sama-sama. Nah, Mas Asisi, mungkin sedikit menarik ini. Kira-kira dalam pengalaman Mas Asisi yang sudah luar biasa dan tentunya melihat berbagai macam bentuk dan skala kebencanaan yang ada di Indonesia, baik itu bencana alam maupun bencana skala sifatnya, adakah praktik baik atau mungkin kasus-kasus yang bisa Mas Asisi sampaikan menjadikan kita sebuah pembelajaran untuk kita semua? Idealnya, seperti tadi kalau slide yang Mas Asisi tampilkan, idealnya studi kasus ini enak dibahas gitu, dan inilah kayaknya yang proporsional gitu dilakukan. Saya tidak bilang benar, tapi proporsional daripada kecepatan itu untuk mendistribusikan yang bisa di-share untuk kita semua. Atau mungkin teman-teman di sini ada hal yang kayaknya pengen di-sharekan terkait dengan praktik baik, silakan. Wah, saya suka. Silakan Kak Tino. Halo Kak Tino. Ya, terima kasih Mas Asisi. Aku mungkin agak lompat dari topiknya gitu ya. Tapi sebenarnya kan kalau ngomong soal apa mitigasi risiko itu sebenarnya kita semua yang kerja di sini, tadi Bang Holan juga sudah menyampaikan juga ya. Ini juga penting buat kami yang kerja di isu HIV segala macam gitu kan. Saya ngelihat yang disampaikan sama Mas Asisi itu sebenarnya kalau kita bekerja di sektor apapun sebenarnya yang dilakukan itu penting banget gitu loh. Mengenali kita mau main di mana, kita mau nyemplung di medan yang kayak seperti apa, kayak gitu kan. Segala sesuatunya itu sudah dipikirin, dipetakan lebih awal gitu. Aku mau nanya tuh, kan di sini kan saya kalau kita lihat kan banyak kawan-kawan ya, ada Rifai juga yang kerja yang sekarang di Kerinci gitu, terus ada Bang Holan dan lain sebagainya gitu. Tipsnya dong Mas melakukan apa namanya, kalau Mas Asisi kan emang udah itu ya, udah wes pengalaman lah kalau misalkan masuk ke wilayah ini berat gitu, oh itu temennya yang itu, ini kayaknya dia akan ngeribeti kita, oh ini kayak gitu kan udah cepet gitu ya, bisa jadi insting sudah ngomong gitu. Nah kalau buat kami ini ketika kita misalkan mau karena banyak juga kawan-kawan, misalkan aku ngambil contoh PDL gitu ya, PDL basisnya di Jogja gitu kan Mas, tapi mereka bekerja di Kerinci misalkan gitu, wilayah yang baru yang kanan kirinya dia juga nggak tahu gitu misalkan, atau kawan-kawan yang lain yang kebetulan home base-nya nggak di wilayah tersebut tapi mereka harus bekerja di wilayah lain gitu. Nah kalau boleh berbagi tips dan triknya untuk melakukan pembacaan cepat gitu ketika kita memasuki satu wilayah tertentu itu kayak mana Mas? Jadi kita jadi tahu nih sebenarnya setidak-tidaknya LFA kita, kalau misalkan kita ngajin proposalnya pakai LFA yang bagian asumsi dan risiko itu bukan beneran kejadian ya, maksudnya terkonfirmasi. Biasanya kan kita kalau kerja proposal kan itu kan basisnya kan cuma basis riset, basis apa gitu. Segagaknya kawan-kawan atau aku lah ya, ketika nanti masuk di satu wilayah yang 1 bulan awal itu sebenarnya aku harus ngapain sih ketika aku masuk ke hutan rimba yang aku nggak tahu itu, karena kok kayaknya instingnya ini insting ya Mas Panji, soalnya kalau Mas Asisi ini agak sulit ini diserap ini ilmunya ini kalau insting ini boleh dong share Mas, makasih.
teman-teman kita lihat di slide 6 ya, slide 6 itu. Saya mungkin kebetulan ya, saya sendiri sangat terbantu dengan antropologi. Saya dulu sekolahnya di antropologi. Menangkap situasi, merasakan situasi itu salah satu hal yang penting ya untuk kita pekerja kemanusiaan ya. Ini lebih dari sekedar, malah saya ingin mengajak teman-teman lebih dari sekedar soal ilmu ya, soal mengkaji secara ilmiah ya. Tapi intuisi itu sangat penting, terutama untuk daerah-daerah yang krisis ya, daerah-daerah yang rawan, daerah-daerah yang risiko tinggi. Itu daerah-daerah yang masalah-masalahnya berisiko tinggi, termasuk teman-teman yang bekerja di HIV AIDS itu, pendampingan itu juga termasuk yang risiko tinggi. Itu intuisi itu tolong didengar. Jadi teman-teman punya intuisi itu didengar. Karena apa? Karena keterbatasan kita dalam mikir ya, dalam menganalisis itu kita terbatas. Jadi dalam keadaan yang perlu reaksi cepat ya, kadang itu ikuti naluri, ikuti intuisi, ikuti kata hati, semacam itu. Bahkan ketika saya waktu yang perang Maluku itu, perang Ambon itu, kami itu sepakat kalau salah satu, saya kan waktu itu berdua ya, jadi perjalanan biasanya dari Ambon ke Pulau Buru, naik kapal apapun cuacanya, itu apabila salah satu dari kami merasa ini ya, baru merasa ragu-ragu, perjalanan batal apapun ya. Kalau dua-duanya yakin, berangkat. Jadi itu salah satu mekanisme kami untuk saling jaga. Jadi kalau kami merasa ragu-ragu, salah satu, wah aku kerapenak, aku ndak enak ya, apa perut sakit, kepala sakit, ndak, perasaan, ya sudah kita tunda, apalah gitu. Jadi karena apa? Karena salah satu prinsipnya kan kalau kita bekerja itu ada rasa nyaman, rasa aman ya. Itu kalau mungkin diilmiahkan secara code of conduct, hak asasi manusia itu kan bebas dari rasa takut ya. Kalau kita bekerja di situasi yang penuh situasi nggak pasti tapi takut kan, ya mending nggak usah bekerja kan. Kita tunda dulu pekerjaan kita. Jadi mengaji risiko itu salah satu caranya pakai itu. Kalau saya loh ya. Jadi kalau teman ragu-ragu, ya sudah. Cuma masalahnya gini, kalau perbedaan standar keamanan, standar intuisinya dua orang atau dalam satu tim itu beda jauh ya susah. Adanya rusuh. Makanya Mbak Tina tanya, gimana latihan intuisi ini ya? Satu nyali tinggi, satu nyali rendah itu kan udah agak beda. Jadi itu termasuk nanti kalau teman-teman ke slide sebelumnya itu membentuk apa pentingnya melihat aspek pelaku penggiat kemanusiaan sebagai tim itu tolong diperhatikan. Jadi di situasi yang krisis, situasi rawan, situasi risiko tinggi, kesiapan tim, kemampuan tim, fleksibilitas tim, intuisi dan sebagainya maksimalkan. Jadi termasuk pengetahuan terhadap situasi lokal, peta, kebudayaan itu akan sangat membantu mengkaji risiko secara cepat ya. Karena bisa jadi kita jalan tiba-tiba di depan sudah ada gemuruh tanah longsor, kalau orang tahu jalan situ akan lebih membantu. Ya, situasi seperti itu. Kalau Anda mau membantu mendampingi teman-teman yang terkena saudara-saudara yang tertular oleh virus HIV ya, resikonya ya tolong cek dengan keluarga masing-masing apakah Anda direstui atau tidak. Itu tantangan. Ya. Karena seperti itu resiko tinggi yang teman-teman perlu perhatikan juga. Bisa jadi satu lain cara Anda juga tergores suntikan, mungkin saya nggak tahu. Itu risiko-risiko tinggi yang teman-teman harus pikirkan. Jadi mengkaji risiko itu termasuk dengan cara yang lain-lain, situasi yang lain-lain, termasuk situasi-situasi berdampingan dengan para penyandang HIV seperti itu. Ya tentu teman-teman sudah tahu protokolnya, tapi yang namanya risiko kan tetap harus diperhitungkan sekecil apapun itu. Termasuk kerawanan sosial, kerawanan ekonomi, krisis kemanusiaan di tempat-tempat yang konflik itu harus diperhatikan. Ya. Jadi kalau tadi ada kajian risiko itu artinya tidak hanya kita pakai tools kajian risiko, tapi juga pakai
naluri pakai intuisi untuk mengkaji itu, karena akan sangat berguna di situasi-situasi yang mepet. Itu tentara itu punya refleks yang bagus untuk menghindari peluru itu karena dia latihan. Dia menghargai naluri dia, intuisi dia dihargai. Nah itu latihannya gimana ya Mas? Kita mati udah perasaannya. Nah ya apa ya? Ada kalanya apa ya merasakan lah, ini seperti itu agak susah sih. Iya makanya sulit ini Bang Holland, gimana dong Bang Holland? Izin menambahkan Mas Asisi. Iya. Pengalaman ya, Mbak Tino dan Bang Holland, ini mungkin saya sedikit share pengalaman pada 2006, kemudian juga selanjutnya saya pulang, kemudian disusul lagi di 2013. Kebetulan saya diberi kesempatan untuk menangani krisis kemanusiaan di Timur Tengah pasca Perang Irak, dan yang 2013 itu krisis pasca Arab Spring di Syria dengan penempatan di Libanon. Apa yang disampaikan Mas Asisi terkait dengan intuisi dan lain sebagainya itu sangat, menurut saya memang ya satu hal yang menjadi gift atau hadiah dari kita sebagai manusia untuk mempertajam intuisi. Namun ada hal yang lain adalah dengan kekuatan berjejaring, itu bisa memberikan kita informasi-informasi tambahan agar membuat kajian resiko ini lebih presisi dan tepat. Jadi pada saat kita akan melakukan memberikan bantuan atau mendistribusikan bantuan, itu kita melihat kapasitas kita. Apakah kapasitas pertama dari security safety advisor kita berapa? Kemudian kendaraan yang kita pakai apakah tahan peluru atau tidak? Kemudian peta yang kita masuk itu memang peta biasa atau di jalur tidak biasa, bagaimana exit-nya kalau ada terjadi bencana, itu semua dipelajari berdasarkan beberapa masukan dari teman-teman OMS lokal yang ada di sana. Sehingga dari situ kita bisa melihat dan melatih bahwa, oh ini kayaknya yang paling pas nih. Teman-teman lebih mengarahkan ke sana sebagai orang lokal dan juga mampu membantu kita pada saat proses-proses diplomasi. Nah, ketika kejadian 2018, hal yang sama kami coba praktekkan ketika membawa konvoi bantuan, di mana di tengah jalan pasti selalu mendapatkan problem untuk dicegat dan dimintai bantuan gitu teman-teman. Ini kalian semua masuk ke dalam, tapi yang di luar ini tidak diperhatikan. Kami juga korban, kami juga butuh. Kalau di dalam semua, kapan kami akan dapat? Nah ini kan makin lama makin sering mereka melihat terpapar oleh informasi dan melihat bahwa jalur distribusi bantuan masuk ke core, tetapi wilayah-wilayah penyangga itu justru tidak mendapatkan, menimbulkan kerawanan sosial. Sehingga kekuatan berjejaring seperti saat ini ya, teman-teman Lokadaya ini luar biasa gitu kan. Ada 235 tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai macam isu. Ketika nanti suatu saat ada peristiwa di wilayah A gitu kan, saya bisa menanya Bang Holland nih, Bang Holland ini peristiwa ada kayak gini, kira-kira saya pasti lewat jalan mana ya? Terus Mbak Tino ataupun Mbak Alika, Mas Alusius juga itu akan bisa memberikan masukan-masukan yang sifatnya memperkaya khasanah daripada pengambilan keputusan demi amannya program dan sesuai seperti kata kuncinya Mas Asisi, sesuai dengan kondisi lokal. Karena kita punya prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu kan. Jadi itu perlu diperhatikan teman-teman. Salah satunya adalah kekuatan dan kedekatan dalam proses jejaring. Kami sesungguhnya berharap dari Yayasan Pujiono Center ini dengan adanya serial sesi pelatihan ini bisa mengikat dan mengeratkan kembali jejaring organisasi kemanusiaan berkat Lokadaya juga untuk bisa nantinya menyikapi isu-isu dan PR besar secara global ya Mas Asisi ya. Nasional dulu dan global gitu terkait dengan PR-PR besar dan isu-isu pembangunan. Sebagaimana tujuan dari sesi ini adalah memasukkan unsur-unsur pengurangan risiko bencana. Ya, dan kalau dari aspek personal, memang untuk mempertajam intuisi itu biasanya kita bisa melambatkan diri kita sendiri melalui proses-proses spiritual teman-teman, sehingga dunia yang terlalu noise ini tidak menjadi satu hal yang mengganggu atau mendistract anugerah yang telah diberikan oleh
causa prima untuk diri kita kali ini gitu. Ini ada sedikit filosofi spiritualis dan juga praktis gitu. Silakan. Demikian mungkin Pak Tino dan saya nambahkan ini ya. Tentu kita ini sifatnya lebih apa ya, supporting system personal kalau saya boleh bilang gitu. Kalau soal cara saya nggak tahu cara yang persis, tapi mungkin dengan menengarai. Kalau saya itu meniteni antara feeling dengan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, sesuatu yang niteni kalau bahasa Jawanya itu saya nggak tahu pasnya apa. Dan itu memang memang apa? Itu soal niteni itu menengarai, menandai perasaan dengan situasi itu ada. Tapi itu bukan yang utama ya. Intinya pesan saya itu bukan yang utama. Tetap kajian-kajian itu yang bisa dijadikan alasan untuk masuk proposal ya. Kalau yang ini kan nggak bisa. Berdasarkan naluri saya kan nggak jadi itu. Tetap kajian-kajian itu yang diutamakan ya. Sejauh mana. Tapi kalau soal kemudian situasi emergensi dalam waktu sekian ini harus mengungsi, ya itu sudah mainnya refleks itu. Kalau sudah refleks itu nggak usah kajian-kajian, harus segera pergi udah ambil yang paling penting, apa yang tidak membahayakan, informasi dan sebagainya terjaga. Tuh rencana kontingensi, rencana evakuasi siapkan dengan baik, karena kita nggak pernah tahu kapan kita harus evakuasi, kapan kita harus mengungsi, kapan kita harus membakar informasi yang kita punya, kapan kita harus merusak komputer, kita nggak tahu. Tapi tolong tuh siapkan, terutama teman-teman yang daerah konflik, teman-teman yang tugasnya harus menyimpan nama-nama kelompok dampingan, itu mesti punya prosedur. SOP-nya harus dibuat. Kalau belum dibuat, nama penerima bantuan Anda itu harus tertutup, lakukan tutup. Kira-kira seperti itu. Ya, itu. Iya, wah luar biasa sekali, memang benar ya, sesi kali ini ada sangat dalam pesan-pesannya, tetapi saya jadi teringat satu kata ya, dari karena pengamanan informasi ini aset penting, Panji, untuk kerja-kerja di tempat krisis, dengan situasi krisis, dengan komunitas krisis itu penting. Pengamanan informasi itu sangat penting, karena itu perlu. Saya punya daftar nama penerima bantuan. 25% ternyata adalah orang yang selama ini dicari. Itu kan repot kamu. Iya. Seperti itu, ya kan? Ya, betul. Ya, itu kamu harus amankan. Ya. Kamu ditanya, nama ini ada di mana ini? Aduh, saya nggak tahu gimana ngeles dan sebagainya, kamu harus tahu. Betul. Aduh, saya dapat namanya, tempatnya kami sedang cari, ini katanya keluarga itu, keluarga ini dan sebagainya. Kamu harus lindungi dia. Betul. Seperti itu. Ya. Ya, betul sekali. Ya, termasuk membaca pola, ya betul. Betul. Silakan, mungkin teman-teman ada komen terakhir sebelum kita tutup sesi hari ini, teman-teman. Oke. Habis ini ambil aromaterapi, jadi tenang. Iya. Oke, ini menjadi menarik sekali ya dari di sesi hari ini, karena memang saya teringat sebuah statement dari Mas Asisi waktu itu yang menyatakan bahwa ketika kita melakukan respon-respon kemanusiaan, itu kembali ke motif kita apa? Apakah pengen acting as a hero atau memang pure as a human, murni sebagai manusia. Nah, ketika bias-bias niatan ini bisa semakin kita filter, maka saya kutip satu kata judul dari sebuah cerpen, yaitu kita bisa lebih present, lebih hadir utuh dan sadar penuh terhadap apa yang kita lakukan dan apa yang kita ingin lakukan. Ya, itu dari saya. Mungkin closing statement dari Mas Asisi akan lebih pas menutup sesi hari ini yang nuansanya memang dari data empiris, pengalaman, sampai akhirnya kemudian menjadi sebuah aspek yang sifatnya membawa kita lebih humanis kembali. Silakan Mas Asisi, closing statement dari Mas Asisi. Apa ya? Ya, intinya itu tadi lah, saya kira sudah saya sebutkan beberapa kali. Niat baik kita punya niat baik. Itu saja tidak cukup. Teman-teman harus punya cara yang pas, waktu yang pas, bahan yang pas, berhubungan dengan tim yang pas, membangun tim yang pas, semuanya harus pas, harus tepat. Kalau enggak, kita bikin bencana baru, kita bikin konflik baru,
kita bikin penyakit baru, kita bawa virus baru dan sebagainya. Untuk kita sendiri maupun untuk orang-orang yang kita bantu. Kira-kira gitulah. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya yang meriah untuk teman-teman, untuk Mas Asisi pada kesempatan sore hari ini, teman-teman. Terima kasih Mas Asisi atas waktu dan kesempatannya dan berbagi pengalamannya. Sekarang izinkan saya mengembalikan acara ini dengan di atas ada lampu, kamera rolling. Wiwi. Oke, terima kasih Mas Panji. Wah, luar biasa. Teman-teman nanti ada form feedback, boleh diisi, akan dikirim oleh rekan saya dari sekretariat. Oke, mungkin kita sebelum foto bersama saya mau memberi apresiasi dan mau mengajak teman-teman juga untuk memberi apresiasi untuk Mas Asisi dan juga Mas Panji yang sudah memandu sesi kita sore hari ini. Caranya untuk mengapresiasi Mas Asisi dan Mas Panji, kita kasih tepuk mantap. Caranya adalah tepuk satu kali mantap, oke? Oke, buat Mas Panji dan Mas Asisi kita apresiasi dengan kasih tepuk mantap. Sekali lagi, mantap. Untuk teman-teman juga berkali-kali, mantap. Teman-teman, untuk kita semua, mantap. Oke, teman-teman, ini senyumnya sudah merekah. Kita masih buka kamera. Ayo kita berfoto bersama dulu. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya ingin menutup hari ini dengan sebuah pantun. Oke, nanti minta tolong dicakepin gitu ya. Oke. Belum. Cinta perih di titik nadir. Cakep. Mentang-mentang harus perasaan, kenapa ya? Pacar menjauh, sedihlah hati. Terima kasih berkenan hadir. Semoga Tuhan selalu berkati. Sampai jumpa nih. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Mbak Timo, makasih Mbak Wiwi, makasih semua.